Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudaraku, sahabatku semuanya dimanapun berada. Selamat bertemu dan berjumpa lagi di area kebun petani pisang Gado-Gado yang berada di daerah Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Di kesempatan siang hari kebetulan ya agak mendung ini sahabatku ya. Saya selalu mendoakan semoga sahabatku beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan kelancaran serta kesuksesan di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Di area kebun pisang ini saya berada di area yang paling belakang sendiri sahabatku ya. Di samping saya ya rajin giat-giatnya meremajakan pohon-pohon pisang yang kebetulan harus diganti dan harus perlu permajaan sahabatku ya. Saya juga tidak kalah pentingnya menikmati hasil dari kegiatan berkebun pisang ini sahabatku ya. Salah satunya memanen pohon pisang yang kebetulan saya ini lagi memanen pisang kepok merah. Kebetulan alat-alatnya masih di sini, kelihatan sekali ini ada sabit yang saya sambung dengan pohon bambu untuk menjangkau pohon-pohon atau daun-daun yang di atas. Nah ini dorongan ini siap untuk mengangkut hasil buah pisangnya. Sementara bambu ini ya sahabatku ya, bambu penyangga pohon pisang ini siap menggantikan pohon pisang yang lainnya, karena di area sini sahabatku ya saya menanam pohon pisangnya itu tidak bersamaan, sehingga ya ada yang kegiatannya memanen. Salah satu contoh seperti ini pisang kepok merah sahabatku ya, bener-bener masak di pohon ya. Alhamdulillah tidak keduluan sama codot sahabatku ya, ini sudah menguning ya. Inilah sahabatku ya, ya mungkin di lahan ya seperti ini adalah lahan yang paling belakang sendiri, dan mungkin ada lahan tengah dan lahan depan. Itu ya setidaknya beberapa hari sekali bisa memanen pohon pisang. Salah satunya sekarang adalah memanen pisang kepok merah seperti ini. Ya rutinitas sahabat ya, saya memanennya tuh pasti ya sahabat, pasti saya tunggu sampai ada salah satu atau beberapa yang sudah menguning, sehingga apa? Sehingga benar-benar buah pisang itu masak di pohon. Nah ciri-ciri yang lain ini sahabat ya, dari batang pohonnya ini di bagian luarnya biasanya sudah agak membusuk. Posisi seperti ini ya sahabat ya, kalau tidak dikasih penyangga pohon bambu itu pasti bisa roboh sahabat ya, kalau diterpa angin kencang seperti ini ya. Kebetulan seperti ini rutinitas sahabat ya, ini benar-benar masih berada di pohon, posisinya pun benar-benar kuning, berarti benar-benar masak di pohon seperti ini. Nah nantinya ini sahabatku ya sebagai gambaran, kalau pohon pisang itu posisi sudah berbuah, apalagi mungkin buahnya itu cengkehnya banyak, itu kalau tidak dikasih penyangga ya, salah satu contoh seperti ini aja, ini pisang susu super, ini harus saya kasih penyangga itu 2 kanan dan kiri seperti ini. Inilah kegunaannya pohon bambu sahabatku ya, seperti ini. Nah, ya mudah-mudahan pisang susu seperti ini sampai sudah masak di pohon tidak roboh sahabatku, karena sudah satu topang dengan dua pohon bambu. Nah ini tadi bambunya masih, ini nanti akan saya gunakan dengan apa namanya, untuk pohon pisang yang lain yang ya bisa menyiapkan seperti ini. Nah ini pisang kepok merah cukup tinggi sekali, ini sudah keluar jantungnya.
Nah ini pisang kepok merah ini masih penyangganya cuma satu, ini rawan sahabat ya. Karena posisinya seperti ini, pohon-pohonnya itu bonggol-bonggolnya itu sudah rata-rata seperti ini, kalau tidak diuruk rawan untuk roboh. Nah, itu sahabatku ya, di samping mungkin ada pisang kepok merah yang masak di pohon, ya tidak kalah pentingnya ini pisang Ambon ini, seperti ini. Posisi seperti ini kalau tidak dikasih penyangga, pohon bambu sudah roboh, ini pisang Ambon. Ya, nggak apa-apa. Ini nunggu sampai masak di pohonnya untuk dikonsumsi sendiri ini nggak apa-apa, karena kelihatan sekali dari postur batang pohonnya ya kecil, sehingga hasilnya kecil. Nah, dalam hal permajaan saya memilih anakan pohon pisang itu yang skala cukup bagus seperti ini. Nah, seperti ini adalah pisang Ambon. Kalau posisi seperti ini, nanti dipastikan hasilnya sampai berbuah itu ya mudah-mudahan cukup bagus atau maksimal sahabat ya. Ya, saya kembali lagi ke area atau ke tempat pisang kepok merah yang barusan saya panen ini. Posisi seperti ini sahabatku ya. Kalau pisang kepok merah ini memang saya tempatkan di pinggir pagar, dan jarak tanamannya pun sudah tidak beraturan lagi. Nah, kelihatan sekali. Apalagi kalau pisang kepok apapun sahabatku ya. Ini pasti batang pohonnya besar-besar sekali, dengan anakan cukup besar-besar sekali seperti ini. Jadi untuk memindahkannya ya mohon maaf agak kesulitan, sehingga saya biarkan aja. Tetapi yang penting selalu diuruk sahabatku ya, karena setiap anakan seperti ini naik harus diuruk seperti ini. Ini pun sudah, nah mungkin ini pun sudah berbuah ya seperti ini. Kelihatan sekali ini pisang kepok merah. Di sampingnya ini kelihatan sekali udah nongol jantung pisangnya sudah mau keluar itu sahabat ya. Nah, sekali lagi sahabat ya, untuk kepok merah memang saya biarkan jaraknya itu tidak beraturan, karena sesuai dengan berkembang biaknya anak-anak itu. Yang penting setiap rumpun atau bonggol ini harus selalu diuruk. Walaupun seperti ini, walaupun urukannya itu daun-daun atau mungkin bekas saya panen, saya taruh, kelihatan sekali, cukup banyak sekali saya habis memanen ini sahabat ya. Ini ibaratnya satu tempat. Ya mohon maaf sahabat ya, seperti ini, bonggol sebesar ini saya taruh di balik ke sini aja sudah. Nanti lama-lama akan jadi tanah. Nah, itu untuk menjaga supaya setiap anakan pisang kepok merah itu tertimbun tanah. Itu yang menjadikan pisang-pisang kepok itu bisa tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan yang maksimal. Ya, itu sahabatku ya, informasi dari petani pisang gado-gado yang berada di daerah Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Kebetulan saat ini saya lagi memanen pisang kepok merah yang benar-benar masak di pohon ya, untuk pelanggan setia yang setiap saat selalu mengunjungi lokasi petani pisang gado-gado ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.